kami dari kelompok podcast akan saling berdiskusi dengan tidak serius untuk memaparkan materi yang diberi oleh Bu Kasiati tercinta. Saya Gabi Kamelia Kusma Putri. Saya Adam Putra Java. Saya Tera Talenta. Saya dan Kenzi untuk saya San. Wait. Tunggu. Lo belum sama pembukaan lo, baby. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Look at the star, look how the shine for you. Ini ya. Gak tulus banget tuh ketawanya. Habisnya jokes lu garing. Wah, Tapi bener parah. sih jokesnya garing. Wah, parah banget guys, Tera di roasting. Jadi tiru ya teman-teman. Kalian mah gitu. Oke, udah. Oke, jadi kali ini kami akan membahas tentang fungsi dan kedudukan Pancasila. Jadi pada topik kali ini bakal ada dua pembicara utama, yaitu Tera dan Adika. Tapi karena Adikanya lagi absen, jadi bakal digantiin sama dia sendiri alias Tera. Oke, silakan. Oke, jadi maknanya yaitu untuk menata negara yang merdeka dan berdaulat, mengatur penyelenggaraan aparatur negara yang bersih dan berwibawa, capai tujuan nasional juga arah serta pertunjuk aktivitas kehidupan bangsa Indonesia dalam keseharian. Kemudian, aktivitas sehari-hari harus disesuai dengan sila Pancasila. Untuk fungsinya, pertama, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila itu seperti acuan, entah dalam tataran kehidupan pribadi atau dalam interaksi antar manusia dalam masyarakat sekaligus alam. 2. Pancasila sebagai dasar NKRI. Pancasila mampu mewujudkan cita-cita hukum dasar negara hingga semangat bagi Undang-Undang Dasar 1945 dalam penyelenggaraan negara. 3. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Pancasila sebagai ideologi dapat diibaratkan sebagai kumpulan ide, keyakinan, gagasan, dan kepercayaan yang menyangkut bidang politik, sosial, kebudayaan, sampai keagamaan sesuai pasal 2. 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-perundangan. 2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditempatkan dalam lembaran Negara Republik Indonesia. Udah paham belum nih? Oke, so far udah paham sih gue. Kalau saya penjelasannya, yang lain gimana? Udah paham belum? Udah paham semua kan ya? Berarti satu topik finish. Nah, sekarang saatnya kita masuk ke Pancasila sebagai pandangan hidup. Jadi pembicara utama kami pada topik ini adalah Kenzi dan Muza. Tapi karena Muza sedang absen, so first of all bisa jelasin dulu nggak nih apa itu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa? Oke, jadi yang akan menjelaskan materi ini adalah Kenzi. Sebagian mungkin akan dijelaskan oleh Baby Camelia. Pertama, Pancasila dijadikan petunjuk untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat Indonesia, bahkan di masyarakat dunia. Kedua, Pancasila bisa menjadi cara untuk menyelesaikan persoalan budaya, sosial, ekonomi, dan politik agar negara kita semakin maju. Ketiga, warga negara Indonesia jadi memiliki acuan untuk membangun dirinya berdasarkan apa yang menjadi cita-cita. 4. Pancasila sebagai pandangan hidup biar bisa mempersatukan masyarakat yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Oke, dan artinya kita menjadikan Pancasila sebagai pedoman di setiap hal yang kita lakukan. Contohnya dalam melaksanakan keseharian seperti berdoa. Jadi sikap kita sebagai warga negara Indonesia juga harus mencerminkan nilai-nilai yang ada pada setiap sila Pancasila. Ya, BTW gue ada pertanyaan. Kalau nggak mencerminkan, bisa nggak sih dapat sanksi? Ya bisa dong, pasti dapat sanksi kecuali ya. Oh my god, gue gak ikutan. Saya tasih loh, latah banget. Ya udah sih, maaf bang. Oke. Jadi sekarang yang sumber dari segala sumber hukum. Karena aku dan Adam yang jadi pembicara utamanya, langsung aku jelasin ya. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum maksudnya adalah semua hukum yang berlaku atau ada di Indonesia harus sesuai dengan Pancasila dan tidak boleh bertentangan. Tapi Pancasila itu bukan sumber hukum tertinggi. Sumber hukum tertinggi itu Undang-Undang Dasar 1945 dan sudah dinyatakan pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Nah, pada saat ini hierarki di Indonesia dibagi atas 7 tingkatan
tingkatan. Urutannya yaitu 1. Undang-Undang Dasar 1945, kedua, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti, undang-undang peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten atau kota. Yang 7 perundang-undangan tersebut ada pula peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Perwakilan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan Lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang. Dewan Perwakilan Rakyat, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten atau Kota, Bupati atau Wali Kota, Kepala Desa atau yang setingkat. Oke, jadi untuk materi di bagian Pancasila, sumber dari segala sumber hukum udah selesai nih. Karena tadi udah dijelasin panjang kali lebar yang benar-benar makan waktu banyak banget. Maka dari itu, apakah sudah pada paham belum? Atau ada yang mau nanya nih? Nggak ada bang. Oke, jadi lumayan keren juga ya kalian karena materi kali ini tuh cukup jelimet gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu kepribadian bangsa. Pancasila sebagai kepribadian bangsa dan pembicara utamanya adalah Adam dan Andika, jadi tidak datang. Bakal digantiin sama Tera Talenta. Pancasila sebagai kepribadian bangsa merujuk pada peran dan pentingnya 5 prinsip dasar dalam menentukan karakteristik dan identitas bangsa Indonesia. Pancasila menjadi fondasi yang mendefinisikan nilai-nilai dan moralitas bangsa Indonesia yang diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagai asimilasi antara nilai-nilai dari agama, tradisi, dan budaya Indonesia. Pancasila menjadi sebagai sumber dari rasa persatuan dan kesatuan di antara seluruh lapisan masyarakat dan membentuk kesadaran yang tinggi akan identitas bangsa Indonesia. Selain itu, Pancasila juga menjadi pedoman bagi pembentukan hukum, kebijakan, dan tata kelola negara di Indonesia. Dalam hal ini, nilai-nilai Pancasila digunakan sebagai acuan untuk menentukan kebijakan publik yang mendukung keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, Pancasila sebagai kepribadian bangsa menjadi penting bagi kelangsungan dan kemajuan bangsa Indonesia. Jadi begitu, apa makna Pancasila sebagai kepribadian bangsa? Wih, keren-keren. Suka aku sama apa yang kalian sampaikan. Jadi, dengan materi yang sudah disampaikan oleh Kak Adam dan Bang Dika, ada nggak nih yang masih bingung atau udah paham semua? Udah. Oke. Kalau misalnya nggak ada yang mau ditanya, kita langsung masuk ke materi Pancasila sebagai kepribadian bangsa, maka topik keempat sudah selesai. Nah, kalian bisa jelasin nggak buat kita makna dari Pancasila sebagai cita-cita bangsa Indonesia? Oh ya, pembicara utama kita pada topik ini yaitu tapi karena Dika sedang absen akan digantikan oleh Kak Tera dong. Pancasila sebagai cita-cita bangsa memiliki makna sebagai landasan dan panduan dalam pembentukan cara pandang, cara hidup, dan perilaku yang mengarah kepada terwujudnya masyarakat yang adil, makmur, dan berdaulat. Pancasila sebagai cita-cita bangsa mengandung nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh setiap individu agar tercipta kesatuan, persatuan, dan kedamaian, harmoni di dalam masyarakat. Dalam Pancasila terdapat 5 prinsip, yakni ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan umum, dan keadilan sosial yang merata. Semua prinsip ini paling terkait dan harus diwujudkan secara bersama-sama agar tercipta bangsa yang maju dan sejahtera. Oke, terima kasih atas jawaban kalian. Oh iya, dari kalian ada yang mau nanya nggak nih ke mereka atau ada yang kurang jelas? Tanya apa tuh? Semua itu tercantum dalam undang-undang nggak ya? Kayak misalnya sila-silanya gitu atau mungkin pengamalannya? Pasti contohnya apa aja pasal 29 itu berhubungan dengan sila pertama Pancasila. Oke, jadi karena sudah dijelasin tadi sama Kenzi dan juga sama Tera, nggak pakai lama, kita akan langsung masuk ke topik selanjutnya yaitu perjanjian luhur. Nah, seperti yang kayak tadi, aku minta tolong dong sama kalian buat jelasin tentang makna dari perjanjian luhur. Oh iya, aku lupa, muzanya kan nggak ada ya, jadi sekarang saya yang akan membacakan.
Pancasila sebagai perjanjian luhur memiliki makna sebagai kesepakatan dasar yang dijadikan pijakan dalam mengatur hubungan antara individu dan masyarakat di Indonesia. Perjanjian ini dianggap luhur karena dibuat secara sukarela dan disepakati oleh semua elemen masyarakat di Indonesia pada saat kemerdekaan negara Indonesia. Pancasila sebagai perjanjian luhur juga memiliki makna sebagai bentuk komitmen bersama untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Dengan mengakui Pancasila sebagai perjanjian luhur, setiap warga negara Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menghormatinya, menjaga, dan mempertahankan nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya. Hal ini akan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam mencapai cita-cita bersama dan membangun Indonesia yang lebih baik. Oh iya. Terus maksudnya Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia itu gimana? Oke, izin gue jelasin ya. Jadi, jiwa bangsa Indonesia adalah jiwa yang penuh dengan semangat gotong royong, kebersamaan, dan kekeluargaan. Ini adalah jiwa yang diwariskan dari nenek moyang kita dan harus dijaga dengan baik oleh kita sebagai generasi penerus bangsa. Pasal 1, jiwa bangsa Indonesia adalah jiwa yang mencintai tanah air, menghargai keanekaragaman budaya, dan menghormati hak asasi manusia. Pasal 2, jiwa bangsa Indonesia juga merupakan jiwa yang memperjuangkan kemerdekaan, keadilan, dan kesetaraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pasal 3, jiwa bangsa Indonesia mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada sesama, tidak egois, dan bekerja keras untuk mencapai tujuan bersama. Pasal 4, jiwa bangsa Indonesia juga menghargai nilai-nilai keilmuan, kreativitas, dan keberanian dalam menghadapi tantangan dan menjalin kerja sama internasional. Pasal 5. Setiap warga negara Indonesia diharapkan memiliki jiwa bangsa Indonesia yang kuat, memperjuangkan kepentingan bersama, dan menyelesaikan permasalahan dengan musyawarah dan mufakat. Dalam mempertahankan dan mengembangkan jiwa bangsa Indonesia, setiap warga negara Indonesia harus menghargai dan memperjuangkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan negara dan semangat kebangsaan. Kita harus senantiasa memupuk solidaritas, persatuan, dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Dan ya, Pancasila itu juga sebagai satu-satunya asas. Pancasila sebagai satu-satunya asas adalah sebagai konsekuensi ditetapkannya Pancasila oleh bangsa Indonesia sebagai dasar negara dan juga merupakan perwujudan melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Pancasila dijadikan kerangka, acuan, tolak ukur, parameter, arah, dan tujuan dari pembangunan. Landasan asas tunggal Pancasila yang itu diatur oleh pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985 yang berbunyi, Organisasi kemasyarakatan berasaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas. Dan ini tentunya juga berhubungan dengan moral pembangunan. Pembangunan apa tuh? Contohnya gimana? Contohnya, membangun rumah tangga bersamamu. Ya. Podcast ya, ingat. Oke, sorry, ini lagi podcast. Serius. Serius. Pancasila sebagai moral pembangunan artinya nilai-nilai Pancasila. Norma-norma yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah tolok ukur melaksanakan pembangunan nasional, baik dalam segi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, perorganisasian, aku juga evaluasinya. Dan pastinya infrastruktur yang dibuat harus berdasarkan dengan Pancasila dan kebutuhan layak umum. Pancasila sebagai paradigma pembangunan, artinya Pancasila berisi anggapan-anggapan dasar yang merupakan kerangka keyakinan yang berfungsi sebagai acuan, pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan nasional. Sama aja sih intinya kayak yang tadi. Oh, wow. Udah sampai moral pembangunan aja ya. Selesai podcast kita kali ini. Gile, saking asiknya ngobrol sampai lupa udah selesai aja nih topiknya ya. Oke, cukup sekian semuanya. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena yang semuanya itu cuma Tuhan. Terima kasih. Kami kelompok podcast izin mundur diri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.